datang. Nunggu dari tadi. Ini sudah kedua di bubble ini. Enak sih. Tapi nunggu sampai ada satu jam. Bikin aja. Kak, sini. Sini, di sini. Ayo. Ih, lama sekali. Halo, Nini. Lama sekali. Sorry. Tadi nunggu Jeremy mandi dulu. Ih, jam segini belum mandi kamu. Ya suka-suka aku dong. Suka. Kan kamu janji sama aku mau kesini harus on time. Maaf. Aku tuh mau cerita, aku mau mengeluarkan apa-apa yang ada dalam hatiku. Masa dia terus sih yang dapat kesempatan? Dia terus. Akunya kapan? Oh, ternyata kamu tuh ngajak Kak David sama Jeremy itu cuma mau ngajak curhat gitu. Iya, ya? meeting di sini meeting. Ayolah, Nit, kirain mau bahas apa gitu? Taunya mendengarkan curahan hati, alias curhat. Emang nggak boleh? Boleh kan? Boleh. Nah, boleh. Sebenarnya apa sih yang kamu mau ceritakan dari dalam lubuk hatimu itu loh? Aku tuh mau cerita, Kak. Masa sih semua dia yang dikasih kesempatan? Vina, masa lomba nyanyi dikasih solo dia? Terus lomba fashion show dia? Terus lomba gambar aja dia? Terus dia tuh jadi ketua kelas, Kak. Kapan akunya? Stop. Kamu kenapa jadi kesannya kayak iri gitu sih, Nit? Aku nggak iri. Tapi aku mau bilang, kenapa sih selalu dia yang dapat kesempatan bagus? Terus dia disuruh nyanyi ini, nyanyi itu. Beruntung banget. Padahal aku kalau nyanyi, aku bisa. Aku bisa. Vibra aku bagus. Terus suruh nari. Tung leng tong leng lang 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 lang. Ho ya. Bisa. Tapi kenapa selalu dia? Tuh kan, tanda-tanda iri hati. Kok kamu sekarang jadi belain dia? Aku tuh nggak belain dia. Dia belain kalau jadi kayak gitu. Enggak, aku nggak belain. Kamu belain kayak gitu. Enggak. Kok malah jadi bertengkar begitu sih kalian? Dia tuh, Kak. Apaan sih, Nit? Sudah. Gini. Jadi Kak David itu nggak keberatan Ninit cerita tentang apa yang dirasakan oleh Ninit itu di dalam hati. Nggak apa-apa, Kak David mau mendengar. Nah, tapi begini, apa yang Ninit tadi rasakan, sorry ya kalau Kak David bilang, tadi Ninit bilang nggak srek, nggak suka gitu kan. Tadi apa yang Jeremy bilang tadi hampir benar, itu iri hati. Habisnya Vina itu, tahu nggak kamu, selalu dapat pujian, tepuk tangan, hadiah-hadiah. Sebel aku. Tuh kan. J, dengerin Kak David dulu ya, biarin Kak David ngomong dulu sama si Ninit dulu ya. Oke? Oke. Ini tahu nggak apa itu iri hati? Enggak. Jadi gini, Nit. Iri atau kata lainnya dengki itu adalah perasaan atau emosi yang tidak suka atas hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam hal ini yang Ninit tadi alami, itu Ninit tidak senang atas apa yang diraih oleh
temannya ini tadi, Vina ya berarti ya? Vina. Nah, tidak senang akan pujian, atau mungkin kesempatan, atau mungkin juga prestasi dari si Vina. Ya, memang hal itu di luar dari kontrolnya kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, ya kita harus bisa ngontrolnya. Tapi perasaan aku kepingin seperti Vina, apa nggak boleh, Kak? Loh, boleh. Boleh, tetapi dalam sisi yang positif. Iya, positif. Bagaimana kita bisa bersaing yang sehat, mendapatkan kesempatan yang sama, tetapi dengan tadi tuh bersaing yang sehat. Begitu. Malah bukan memupuk rasa iri atau dengki. Itu salah. Nah, itu yang mau aku bilang, Nit. Jeremy ini bisa-bisa aja. Gini loh, Nit, kalau kita mau dapat kesempatan yang sama, tadi Vina ngapain tadi? Ya, Nyanyi? Nyanyi solo? Baca puisi, Gini, kalau mau dapat kesempatan yang sama, tadi si Vina nyanyi, berarti ya Ninit harus berusaha lebih sungguh, tekun berlatih, supaya nanti dapat kesempatan yang sama. Nanti pasti ada kesempatan untuk si Ninit ini menyanyi solo kayak si Vina, kalau berusaha dengan tekun. Kak, aku jadi ingat cerita yang di Alkitab itu, Kain dan Habel. Iya. Betul. Kain dan Habel itu ceritanya juga seputar atau tentang iri hati juga. Oh ya? Iya. Gini ceritanya. Gimana, Kak? Cerita tentang Kain dan Habel itu bisa dibaca di Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Nah, di sana Kain ini anak sulung dari Adam dan Hawa. Kain punya adik namanya Habel. Pekerjaan Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah gembala kambing domba. Setelah berapa lama waktunya, Kain bersama Habel adiknya itu bersama-sama memberikan korban persembahan kepada Allah. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, seperti buah-buahan, gandum, dan juga padi. Barang-barang tadi dipersembahkan kepada Tuhan. Habel, dia pun juga mempersembahkan hasil pekerjaannya, yaitu anak sulung kambing dombanya. Tuhan berkenan kepada Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Jadi, kalian sudah tahu kan apa sebabnya? Jawabnya karena Habel mempersembahkan dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, nah, persembahan itu adalah persembahan dari hewan. Oh, harus memberikan persembahan hewan-hewan begitu, Kak? Iya, betul. Kalian juga harus tahu, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kita tidak lagi perlu mempersembahkan hewan. Iya, ya. Korban hewan tadi sudah diganti dengan Tuhan Yesus. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Hebat, juru selamat. Ya nggak sih? Iya dong. Nah, kembali ke cerita tadi. Persembahan Kain ditolak karena ia punya iman yang tidak taat, memberi hasil bumi atau tumbuhan, dan perbuatannya Kain juga jahat. Menurut kalian, siapakah yang tidak taat kepada Tuhan? Kain. Nah, karena Tuhan tidak berkenan kepada persembahannya Kain, Kain menjadi sangat marah dan iri kepada Habel adiknya. Kain
tidak dapat menguasai dirinya. Kemudian Kain merencanakan untuk membunuh adiknya. Dipikirnya Kain, tidak ada seorang pun yang tahu. Benarkah demikian? Tuhan tahu apa yang direncanakan Kain. Dan Tuhan menegur dan memperingatkan Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kain tidak bertobat. Ia membiarkan iri hati kepada Habel berkembang menjadi kebencian dan kemarahan, sampai akhirnya ia membunuh Habel, adiknya sendiri. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Tuhan menghukum Kain. Tanah tidak akan menghasilkan untuknya. Kain tidak bertobat, malah menjauhkan diri dari Tuhan. Ia menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini semua dimulai dari iri hati. Ngeri ya? Jadi, iri hati sangat berbahaya. Pelajaran yang kita dapatkan dari Kain yang iri hati yaitu, pertama, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua yang kita pikirkan dan kita perbuat. Kedua, yang harus kita lakukan ketika kita punya rasa iri hati, kita harus sadar kalau kita mempunyai iri hati. B, bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang terakhir, C, kita harus bisa menguasai iri hati. Selanjutnya, yang ketiga, ubah iri hati menjadi prestasi. Yang terpenting yaitu kita mengerjakan sesuatu, tetapi kerjakan yang terbaik. Minta kepada Tuhan untuk menyertai dan menolong kita supaya kita menjadi orang yang sukses. Kalau ada orang lain yang sukses, kita justru harus belajar dari kesuksesan mereka. Jadi, tidak perlu iri hati. Ninit, Jeremy, dan adik-adik yang di rumah, ada satu ayat firman Tuhan yang perlu kalian tahu. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yuk teman-teman, kita baca bersama-sama. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wah, terima kasih ya Kak, sudah memberitahu Ninit tentang iri hati. Ternyata aku sempat iri hati Kak. Teman-teman, jangan tiru Ninit ya. Ninit sempat mengambil keputusan dan sikap yang tidak tepat terhadap prestasi Vina. Jangan ditiru ya. Tuh, untung aja kamu curhat ke orang yang tepat, kayak aku sama Kak David. Coba kamu datang ke orang yang salah, pasti udah membara itu iri hatimu. Denny selalu nyalain aku Kak. Sudah. Jeremy itu juga harus belajar apa yang dialami oleh Ninit. Oke, Cep? Yoi, Kak. Kak, boleh nggak aku berdoa sekarang? Oh, ya. Aku mau ngajak semua teman-teman yang di rumah juga berdoa bareng-bareng ya, biar Tuhan pimpin kita dan menjauhkan rasa iri di hati. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kadang kami iri hati kepada saudara atau teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami sudah belajar ketika kami iri, kami harus menguasai hati kami supaya tidak menjadi dosa lain yang lebih besar lagi. Tolong kami Roh Kudus supaya kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Tolong kami juga supaya kami dapat mengubah iri hati menjadi prestasi. Kami mau menyenangkan hati-Mu dan orang tua kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo minum sekarang. Tos lu. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih. Hati yang lemah lembut miliki, hati yang penuh syukur, tak henti bahagia di hati, kan ku raih. oh indah sekali. Ninit nggak boleh iri hati ya. Siap Jeremy? Gitu dong. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih. Hati yang lemah lembut Miliki, hati yang penuh syukur, tak henti bahagia di hati, kan ku raih. oh indah sekali. Hati yang lemah lembut Miliki, hati yang penuh syukur, tak henti bahagia di hati, kan ku raih. oh indah sekali. Yeay! Hati yang lemah lembut Miliki, hati yang penuh syukur, tak henti bahagia di hati,